Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yeni dan teman-teman. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 12 izin mempresentasikan materi kami yang bertema analisis Big Data. Adapun anggota dari kelompok 12 yaitu Melisa Yunitasari, Lola Nirbitasari, Maulida Rohmawati, dan saya Esti Puji Rahayu. Next. Table of content dari materi kami, yang pertama, pengertian Big Data, yang kedua, karakteristik Big Data, yang ketiga, tipe Big Data, yang keempat, jenis analisis Big Data, yang kelima, manfaat Big Data Analisis, yang keenam, contoh implementasi Big Data, yang ketujuh, tantangan dalam Big Data, dan yang terakhir, kesimpulan. Next. Pengertian Big Data. Secara umum, Big Data adalah kumpulan data yang volume, kecepatan, atau berbagai target yang sulit untuk disimpan, dikelola, diproses, dan dianalisis menggunakan database tradisional dan alat pemrosesan data. Adapun pengertian Big Data menurut para ahli. Yang pertama, menurut McKinsey Global. Big Data adalah data yang memiliki skala atau volume, distribusi atau velocity, keragaman atau variety yang sangat besar dan atau abadi, sehingga membutuhkan penggunaan arsitektur teknikal dan metode analitis yang inovatif untuk mendapatkan wawasan yang dapat memberikan nilai bisnis baru atau informasi yang bermakna. Yang kedua, menurut Hurwitz et al. 2013, Big data merupakan sekumpulan data yang begitu besar atau kompleks, di mana tidak bisa ditangani lagi dengan sistem teknologi komputer konvensional. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya materi berikutnya yaitu ada karakteristik Big Data. Terdapat 5 karakteristik Big Data yang dapat digunakan untuk membantu membedakan data yang dikategorikan sebagai Big Data. Karakteristik ini biasanya disebut sebagai 5Vs yang meliputi pertama ada value atau nilai. Value atau nilai diartikan sebagai kegunaan data bagi suatu perusahaan. Karakteristik nilai secara intuitif terkait dengan karakteristik veracity, di mana semakin tinggi akurasi data, maka semakin banyak nilai yang dimiliki data tersebut. Nilai juga tergantung pada beberapa lama pemrosesan data karena hasil analitik memiliki umur simpan. Nilai dan waktu berhubungan secara terbalik. Semakin lama waktu yang membutuhkan data untuk diubah menjadi informasi yang bermakna, maka semakin sedikit nilai yang dimilikinya untuk dipergunakan lebih lanjut. Yang kedua ada volume atau jumlah data, yang merupakan karakteristik penting dari big data. Dengan data besar, maka perusahaan harus memproses data tidak terstruktur dengan kepadatan rendah dan volume tinggi. Ini berupa data dengan nilai yang tidak diketahui seperti data eksperimen, ilmiah atau penelitian, transaksi online, peralatan berkemampuan sensor, dan media sosial. Untuk beberapa organisasi atau perusahaan, data-data tersebut mungkin bernilai puluhan terabyte, bahkan bagi yang lain bisa bernilai ratusan petabyte. Yang ketiga ada velocity. Di lingkungan big data, data dapat tiba dengan kecepatan tinggi, dan kumpulan data yang sangat besar dapat terakumulasi dalam periode waktu yang sangat singkat. Nah, dari sudut pandang perusahaan, kecepatan atau velocity data diterjemahkan ke dalam jumlah waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh data setelah memasuki perimeter perusahaan. Untuk mengatasi arus masuk data yang cepat, perusahaan harus merancang solusi pemrosesan data yang sangat elastis dan tersedia serta kemampuan penyimpanan data yang sesuai. Yang keempat yaitu ada variety atau mengacu pada banyak jenis data yang tersedia. Tipe data tradisional biasanya merupakan data terstruktur dan tersusun dengan rapi dalam database relasional. Dengan munculnya big data, data dapat hadir secara bervariasi dalam tipe baru yang tidak terstruktur.
Variasi data mengacu pada berbagai format dan jenis yang perlu didukung oleh big data. Variasi data membawa tantangan bagi perusahaan dalam integrasi, transformasi, pemrosesan, dan penyimpanan. Selanjutnya yang kelima ada veracity atau kebenaran data yang mengacu pada kualitas atau ketepatan data. Data yang masuk ke lingkungan big data perlu dinilai kualitasnya yang dapat menyebabkan aktivitas pemrosesan data untuk menyelesaikan data yang tidak valid dan menghilangkan noise. Dalam kaitannya dengan kebenaran, data dapat menjadi bagian dari sinyal atau gangguan dari sebuah set data. Untuk noise sendiri merupakan data yang tidak dapat diubah menjadi informasi sehingga tidak memiliki nilai. Sedangkan sinyal memiliki nilai dan mengarah pada informasi yang bermakna. Kemudian yang next slide. Selanjutnya ada tipe-tipe big data. Yang pertama yaitu terstruktur. Data terstruktur merupakan data yang sesuai dengan model atau skema data dan seringkali disimpan dalam bentuk tabel. Data ini biasanya digunakan untuk menangkap hubungan antara entitas yang berbeda dan karena itu paling sering disimpan dalam relational database. Data terstruktur seringkali dihasilkan oleh aplikasi perusahaan dan sistem informasi seperti sistem ERP atau Enterprise Resource Planning dan CRM atau Customer Relationship Management. Banyak alat dan database yang secara mandiri dapat mendukung data terstruktur sehingga jarang diperlukan pertimbangan khusus dalam hal pemrosesan atau penyimpanan. Contoh jenis data ini termasuk transaksi perbankan, faktur, dan catatan pelanggan. Kemudian ada semi-struktur, di mana data semi-struktur ini memiliki tingkat struktur dan konsistensi yang ditentukan, tetapi tidak bersifat rasional. Oleh karena itu, data semi-terstruktur biasanya bersifat hierarkis atau berbasis grafik. Jenis data ini biasanya disimpan dalam file yang berisi teks, misalnya file XML dan JSON adalah bentuk umum dari data semi-terstruktur. Kemudian yang ketiga ada semi-terstruktur. Nah, yang ketiga, yang ketiga adalah tidak terstruktur atau unstruktur. Data yang tidak terstruktur adalah data yang tidak sesuai dengan model data atau skema data. Diperkirakan bahwa 80% data tidak struktur terdiri dari data dalam perusahaan tertentu. Data tidak terstruktur memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih cepat daripada data terstruktur. Bentuk data ini biasanya berupa tekstual atau biner dan seringkali disampaikan melalui file yang berdiri sendiri. Next slide. Next slide. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis analisis big data. Yang pertama, terdapat kuantitatif analisis atau analisis kuantitatif, yang merupakan teknik analisis data yang berfokus pada mengukur pola dan korelasi yang ditemukan dalam data. Teknik ini melibatkan analisis observasi dalam jumlah besar dari kumpulan data. Oleh karena itu, hasil analisis kuantitatif dapat diterapkan secara umum ke seluruh kumpulan data. Yang kedua ada kualitatif atau analisis kualitatif. Teknik ini merupakan analisis data yang berfokus pada penggambaran berbagai kualitas data dengan menggunakan kata-kata. Teknik ini melibatkan analisis sampel yang lebih kecil namun dianalisis secara lebih mendalam dibandingkan dengan analisis data kuantitatif. Hasil analisis ini tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh kumpulan data karena ukuran sampel yang kecil.
Dari hasil analisis kualitatif ini adalah gambaran hubungan dengan menggunakan kata-kata seperti hasil analisis penjualan suatu perusahaan hanya menyatakan bahwa angkanya tidak setinggi periode sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada data mining, yang juga dikenal sebagai penemuan data. Eh, Teknik ini merupakan bentuk analisis data khusus yang menargetkan kumpulan data besar sehubungan dengan analisis big data. Data mining umumnya mengacu pada teknik otomatis berbasis perangkat lunak yang menyaring kumpulan data besar untuk mengidentifikasi pola dan tren. Data mining membentuk dasar untuk analitik prediktif dan business intelligence atau BI. Yang keempat ada statistical analysis. Teknik ini menggunakan metode statistik berdasarkan rumus matematika sebagai alat untuk menganalisis data. Analisis statistik paling sering bersifat kuantitatif, akan tetapi juga dapat bersifat kualitatif. Jenis analisis ini biasanya digunakan untuk mendeskripsikan kumpulan data melalui peringkasan seperti memberikan mean, median, atau mode statistik yang terkait dengan kumpulan data tersebut. Yang kelima ada machine learning yang merupakan salah satu teknik analisis data yang dilatar belakangi oleh manusia yang pandai dalam mengenali pola dan hubungan dalam data. Namun manusia tidak dapat memproses data dalam jumlah besar dengan sangat cepat, sedangkan mesin justru sangat mahir dalam memproses data dalam jumlah besar, tetapi hanya jika diketahui cara menganalisisnya. Oleh karena itu, machine learning bertujuan menggabungkan antara pengetahuan manusia dengan kecepatan pemrosesan mesin, sehingga mesin akan dapat memproses data dalam jumlah besar tanpa memerlukan banyak campur tangan manusia. Yang keenam, ada semantic analysis atau analisis semantik. Praktik ini merupakan praktik untuk mengekstraksi informasi yang bermakna dari data tekstual dan ucapan. Analisis semantik dibutuhkan karena fragmen teks atau data ucapan dapat memiliki arti yang berbeda dalam konteks yang berbeda, sedangkan kalimat lengkap dapat mempertahankan maknanya, meskipun terstruktur dengan cara yang berbeda. Agar mesin dapat mengekstrak informasi yang berharga, maka teks dan data ucapan perlu dipahami oleh mesin dengan cara yang sama seperti manusia. Beberapa contoh jenis analisis semantik seperti natural language processing, text analytics, dan sentiment analytics. Kemudian yang terakhir ada visual analysis. Visual analysis merupakan suatu bentuk analisis data yang melibatkan representasi data grafis untuk mengaktifkan atau meningkatkan persepsi visualnya. Berdasarkan premis bahwa manusia dapat memahami dan menarik kesimpulan dari grafik lebih cepat daripada teks, analisis visual bertindak sebagai alat penemuan di bidang big data. Teknik analisis ini menggunakan representasi grafik untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang data yang dianalisis, sehingga dapat membantu mengidentifikasi dan menyoroti pola, korelasi, dan anomali tersembunyi. Contoh analisis visual seperti heat maps, time series, network graphs, dan spatial data mapping. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah manfaat dari Big Data. Beberapa manfaat dari Big Data antara lain, yang pertama, dengan memanfaatkan data dari platform media sosial menggunakan analitik Big Data, perusahaan di seluruh dunia dapat merampingkan strategi pemasaran digital untuk meningkatkan pengalaman para konsumen secara keseluruhan. Big Data juga dapat memberikan wawasan mengenai poin kesulitan dari pelanggan dan memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan produk dan layanan mereka. Yang kedua, dapat meningkatkan akurasi. Artinya, dengan Big Data dapat menggabungkan data yang relevan dari berbagai sumber untuk menghasilkan wawasan yang sangat dapat ditindaklanjuti. Sebagian perusahaan tidak memiliki alat yang diperlukan untuk menyaring data yang tidak relevan. Oleh karena itu, pada akhirnya menghabiskan biaya yang sangat besar untuk memilah-milah data yang berguna dari sejumlah data yang besar. Analitik data dapat membantu mengurangi ini, sehingga dapat menghemat waktu dan juga biaya. Yang ketiga, analitik data dapat membantu perusahaan menghasilkan lebih banyak arahan penjualan
yang tentunya akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Perusahaan yang menggunakan analitik big data dapat memahami seberapa baik kinerja produk atau layanan mereka di pasar dan juga mengenai tanggapan para pelanggan mereka. Dan yang terakhir adalah perusahaan bisa selangkah lebih maju dari pesaingnya. Perusahaan dapat menyaring pasar untuk mengetahui jenis promosi dan juga penawaran apa yang disediakan oleh pesaingnya, dan kemudian dapat memberikan penawaran yang lebih baik untuk para pelanggannya. Next slide. Selanjutnya, contoh implementasi dari Big Data. Yang pertama ada pada bidang kesehatan. Pemanfaatan Big Data dan konsep Artificial Intelligence seperti perangkat kebugaran, telemedicine, pemantauan jarak jauh, sehingga dapat membantu mengubah hidup menjadi lebih baik. Yang kedua, dalam bidang akademisi. Pendidikan tidak terbatas pada batasan fisik ruang kelas. Ada banyak kursus pendidikan online untuk dipelajari. Oleh karena itu, institusi akademisi berinvestasi dalam kursus digital yang didukung oleh teknologi Big Data untuk dapat membantu perkembangan belajar pemula secara menyeluruh. Yang ketiga, pada bidang manufaktur. Pada bidang ini, Big Data dapat meningkatkan strategi pasokan dan juga kualitas produk. Di sektor manufaktur, Big Data juga membantu menciptakan infrastruktur yang transparan, sehingga memprediksi ketidakpastian dan ketidakmampuan yang dapat mempengaruhi bisnis secara negatif. Selanjutnya pada bidang retail. Big Data telah mengubah cara kerja di toko retail. Selama bertahun-tahun mengumpulkan sejumlah besar data dari survei demografis lokal, pemindahan pos, RFID, kartu loyalita, sebagainya. Sekarang memanfaatkan data untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi, meningkatkan penjualan, meningkatkan pendapatan, dan juga memberikan layanan pelanggan yang luar biasa dan pelanggan serta inventaris toko. Terakhir pada bidang transportasi. Pada bidang transportasi, Big Data Analitik memiliki nilai yang sangat besar pada bidang ini. Di negara-negara seluruh dunia, baik perusahaan transportasi swasta maupun yang dikelola pemerintah, menggunakan teknologi Big Data untuk dapat mengoptimalkan perencanaan rute, mengontrol lalu lintas, mengelola kemacetan di jalan, dan juga meningkatkan layanan. Selain itu, layanan transportasi yang menggunakan Big Data untuk manajemen pendapatan, mendorong inovasi teknologi, meningkatkan logistik, dan tentu saja untuk mendapatkan keunggulan di pasar. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah tantangan dari Big Data. Tantangan dalam menerapkan Big Data di Indonesia diantaranya adalah yang pertama adalah ketersediaan data. Di Indonesia, data untuk keperluan berbagai jenis kebutuhan tersedia banyak, namun sumbernya masih tersebar luas, sehingga diperlukan usaha lebih untuk menyaring dan mengelola menjadi lebih terpadu. Semakin tahun, data yang tersedia akan semakin meningkat, sehingga perlu diperhatikan infrastruktur, penyimpanan, kerahasiaan, dan keamanan data yang tersimpan. Banyaknya pengguna membutuhkan penyimpanan yang besar dalam pengelolaan data tersebut yang semakin tahun akan meningkat. Hal tersebut merupakan salah satu tantangan dalam menyiasati keamanan big data, baik data pengguna maupun data lainnya yang dapat dimanfaatkan pihak yang tidak berwenang untuk kepentingan tertentu, sehingga penggunaan big data tersebut masih sangatlah rawan terhadap serangan cyber. Yang kedua adalah standarisasi pemerintah. Dengan adanya standarisasi data pemerintah dapat dilanjutkan dengan integrasi data antar instansi untuk efisiensi dan mencegah redundansi.
misalkan untuk membuat SIM maupun untuk registrasi suatu sistem yang memerlukan validasi nomor kependudukan seseorang. Maka pemanfaatan big data bisa dilakukan dengan sharing data yang ada dalam sistem kependudukan, sehingga data yang diambil terpusat dalam satu sumber. Yang ketiga, keamanan data, pemantauan keamanan real-time selalu menjadi tantangan mengingat jumlah tanda yang dihasilkan oleh perangkat. Tanda ini menyebabkan banyak false positif yang sebagian besar diabaikan atau hanya click away. Sebagai manusia tidak bisa mengatasi dengan jumlah yang bergeser. Masalah ini bahkan mungkin meningkat dengan data tawaran yang diberikan volume dan kecepatan data stream. Namun, teknologi big data mungkin juga memberikan kesempatan, dalam arti bahwa teknologi ini tidak memungkinkan untuk pengolahan cepat dan analisis dari berbagai jenis data. Keamanan data yang besar merupakan hal sangat penting. Jika kita ingin sistem dikatakan aman, big data harus memenuhi persyaratan keamanan data. Di antaranya yang pertama yaitu kerahasiaan. Ini berarti sarana untuk melindungi data dari pengungkapan yang tidak disetujui. Yang kedua adalah integrity. Ini menyiratkan tindakan yang diambil untuk melindungi data agar tidak dimodifikasi dengan tidak semestinya atau tanpa izin. Yang ketiga adalah ketersediaan. Kemampuan sistem untuk mencegah dan memulihkan perangkat keras atau hardware, serta kegagalan perangkat lunak dan software yang memungkinkan menyebabkan sistem basis data atau database tidak tersedia dengan baik dan efisien. Yang keempat adalah kompetensi SDM. Dalam memanfaatkan big data, pemerintah, organisasi, maupun perusahaan harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang analitik data, memiliki kemampuan pemrograman yang tinggi, memiliki kemampuan memiliki kreativitas, dan inovasi terhadap perkembangan teknologi informasi. Sehingga dalam menerapkan atau mengimplementasikan big data ketika terjadi serangan cyber yang tidak diinginkan oleh tim SDM. Teknologi informasi mampu menganalisa dan mengatasi permasalahan yang muncul dengan cepat dan efektif. Yang terakhir adalah infrastruktur penunjang. Semua perangkat analisis big data yang beredar di pasaran dapat dipakai oleh pemerintah. Pemerintah dapat menggunakan tools big data dari pihak ketiga yang telah disesuaikan dengan kebutuhan, maupun membangun dan memelihara sistem sendiri yang dibutuhkan. Perhitungan cost-benefit analysis terhadap kedua pilihan tersebut perlu dilakukan sesuai dengan tujuan penggunanya, sehingga diharapkan dengan memanfaatkan infrastruktur penunjang, teknologi dari big data yang tepat, guna untuk mendukung proses bisnis yang ada menjadi jauh lebih baik, terutama dalam proses pengambilan informasi, knowledge, and wisdom, guna mendukung dalam pengambilan keputusan pada suatu organisasi tertentu, baik itu profit maupun non-profit, baik swasta maupun pemerintah. Selanjutnya merupakan kesimpulan. Data merupakan hal penting di era digital saat ini. Agar suatu set data dapat dianggap sebagai big data, maka harus memiliki karakteristik. Terdapat 5 karakteristik big data yang biasanya disebut dengan 5V atau volume, velocity, variety, veracity, and value. Berdasarkan jenisnya, big data terbagi atas structure, unstructured, and semi-structured. Saat ini telah banyak bidang yang menganalisis big data dan memanfaatkannya untuk meningkatkan performa kinerja dan keuntungan bisnis. Salah satu manfaat terbesar dari big data adalah analisis prediktif. Big data membantu perusahaan untuk dapat mengidentifikasi perusahaan sehingga pemerintah juga dapat menganalisis big data dengan cepat dan membantu organisasi memanfaatkan data dan menggunakannya untuk mengidentifikasi ulang peluang-peluang baru. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, demikian tadi presentasi dari kelompok 12 mengenai analisis Big Data. Selanjutnya, kami persilakan bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Kami dari kelompok 12 mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila banyak kekurangan dalam jalannya presentasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.